Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Shalom. Kita patut bersyukur kepada Bapa kita di surga yang kembali mempertemukan kita dalam program Roti Hidup. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, terpujilah namamu atas waktu karuniamu, atas hidup yang Tuhan masih perkenankan bagi kami, atas kesehatan yang baik, dan juga atas media yang ada di mana kami boleh bersama-sama hendak mendengarkan sabda Tuhan. Engkaulah yang akan berfirman kepada kami pada saat ini, dan Engkau kiranya menuntun kami ya Roh Kudus, memberikan pengertian dan hikmat untuk mendengarkan sabdamu. Ampunkan dosa kami dan terima doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari Roma 5 ayat 1 sampai 11. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Harapan yang tak mengecewakan. Harapan adalah kekuatan untuk bertahan dalam menjalani hidup ketika kita dipertemukan dengan banyak tantangan atau hambatan. Tanpa harapan, seseorang tidak punya kekuatan atau daya untuk melanjutkan kehidupan. Paulus menjelaskan apa yang dimaksud bermegah dalam Allah melalui Yesus Kristus. Bagi Paulus, bermegah dalam Allah berarti bermegah dalam pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan dari Allah saat kita berjumpa muka dengan Dia di surga. Namun pada sisi lain, Paulus juga menunjukkan adanya kemegahan lain yang bisa kita peroleh dalam Tuhan, yakni dengan cara bermegah dalam kesengsaraan. Kesengsaraan yang dimaksud bukan kesengsaraan karena melakukan dosa, tetapi kesengsaraan karena banyaknya tantangan dalam mengikut Tuhan. Bagi Paulus, kesengsaraan karena mengikut Tuhan merupakan sarana bagi orang percaya untuk bermegah, karena kesengsaraan yang kita alami dalam Tuhan akan membawa kebaikan bagi kita dan memberi pengharapan. Sebab dalam kesengsaraan karena mengikut Tuhan, hidup kita dijamin oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya kita makin bermegah sekalipun kesulitan hidup melanda kita. Saudara-saudara, mungkin saat ini kita sedang menghadapi situasi dan kondisi yang membuat kita kehilangan pengharapan oleh karena berbagai pergumulan hidup, baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan,
masyarakat maupun dalam kehidupan bergereja. Tapi ingatlah sebagaimana firman Tuhan berkata dalam bacaan kita bahwa ketika kita memiliki pengharapan yang sungguh kepada Yesus, maka pengharapan itu tak akan mengecewakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami memiliki pengharapan, yakni pengharapan yang tidak mengecewakan. Bahkan di dalam Yesus Kristus kami tetap dapat bermegah, sekalipun kehidupan kami tak luput dari berbagai pergumulan kehidupan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami, dan kiranya firman ini menguatkan segenap saudara-saudara kami yang juga tengah mendengarkan sabda Tuhan ini. Ya Tuhan, berkati kami masing-masing dalam kehidupan kami sebagai pribadi, dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam berbagai usaha-usaha. Mari ya Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu. Demikian juga Tuhan memberkati setiap rencana-rencana dari saudara-saudara kami ke depan. Tuhan buka jalan, baik itu rencana bepergian, rencana untuk membangun usaha, dan yang sementara mengharapkan pekerjaan. Tuhan bukakan jalan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan oleh kuasa-Mu di dalam Yesus Kristus. Lawat mereka yang sementara berduka oleh karena berbagai hal. Hiburkanlah mereka ya Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam masing-masing kehidupan yang menjalani pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Engkau berkenan memberkati sehingga selalu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. pasti ku temukan di dalam Yesus, kekuatan di hati, hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Tak pernah kau kecewakan, tak pernah kau membiarkan, tak pernah kau membiarkan, tak pernah ku disia-siakan